Kejadian mengerikan ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan hanya terjadi di desa yang penuh teka-teki. Perhatian! Apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Berada di semester 7 di jenjang menuju sarjana adalah fase paling berat di antara rangkaian perkuliahan. Karena di semester 7 itu, seluruh mahasiswa sudah dihimbau untuk melakukan penelitian di lapangan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Seluruh mahasiswa pun mulai mencari-cari hal yang menarik apa yang bisa diteliti. Begitupun dengan Kenara. Kenara kebingungan untuk menentukan penelitian. Haruskah dia mengikuti cara dari kawan-kawannya ataupun memilih penelitian sendiri dengan konsekuensi sangat berat untuk dilalui. Dia telah melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, dan dosen pembimbing pun mengarahkan agar Kenara memilih penelitian yang memang mengundang rasa ketertarikan tersendiri bagi Kenara. Selama perjalanan pulang dari kampus, ucapan dosen pembimbing terasa terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Dia berusaha mengingat selama perjalanan perkuliahan yang selama ini dia tempuh. Adakah hal yang membuat dia terasa menarik dan ingin dicari tahu lebih lanjut? Selama menempuh perkuliahan di jurusan psikologi, dia merasa sangat antusias membahas jiwa manusia, sesuatu yang tidak tampak tapi dapat dicerminkan pada perilaku yang bisa diamati dan dipelajari. Ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar bagi Kenara yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi terjadi di kehidupan manusia. Hubungan antara dunia lain dengan kehidupan manusia. Banyak sekali pertanyaan di kepalanya tentang itu, tentang kenapa manusia bisa kesurupan, kenapa manusia bisa komunikasi dengan makhluk halus, dan masih banyak yang lainnya. Rasa penasaran itu tertahan karena keraguannya sendiri untuk mencari tahu, apakah dia bisa memecahkan rasa penasaran itu menjadi penelitian di bidang ilmiah untuk tugas skripsinya. Keraguannya membuat dia menunda untuk memutuskan judul yang tepat. Dikala teman-teman lainnya sudah mulai untuk konsultasi hasil penyusunan bab 1 atau bab 2, dia masih stuck di kekhawatirannya. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi sebagian temannya, padahal Kenara bisa dibilang sebagai mahasiswa yang cukup rajin di angkatannya. Ada kendala apa yang dihadapi Kenara hingga menunda penyusunan skripsi? Fatih sebagai kawan dekatnya berusaha mengajak ngobrol terkait skripsinya yang tidak segera dilakukan. Kenara menceritakan segala kegelisahan yang dia rasakan. Fatih pun tidak heran, Fatih kenal betul dengan Kenara. Kenara adalah mahasiswi yang tidak biasa. Dia sangat cerdas sekali, mempertanyakan berbagai hal yang membuat dia tidak masuk akal baginya. Mencari tahu secara lebih jelas hingga Kenara puas dengan jawabannya. Kali ini Fatih tidak heran jika Kenara ada keinginan untuk mencari tahu rasa penasarannya tentang hal-hal yang berbau dunia lain. Fatih sebenarnya ada informasi tentang masyarakat yang masih sangat kental dengan budaya yang bersinggungan dengan dunia lain, atau kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan makhluk halus. Tapi ia menyimpannya, hanya untuk menjaga Kenara. Sudah pasti ia akan sangat tertarik untuk mencari tahu soal ini. Selang 2 hari, Fatih mulai khawatir dengan nasib skripsi Kenara. Ia pun memberanikan diri menanyakan ke Kenara melalui pesan singkat WA. Fatih sebenarnya ada informasi tentang masyarakat yang masih sangat kental dengan budaya yang bersinggungan dengan dunia lain, atau kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan makhluk halus. Tapi ia menyimpannya, hanya untuk menjaga Kenara. Sudah pasti ia akan sangat tertarik untuk mencari tahu soal ini. Niat awal Fatih hanya cerita saja, bukan bertujuan agar Kenara meneliti ke sana. Tapi Kenara tidak bisa dibendung. Kenara sudah terlanjur penasaran. Kenara memaksa Fatih untuk menceritakan lebih lanjut tentang daerah yang Fatih maksud. Fatih tidak bisa melanjutkan lebih dari yang ia tahu, karena Fatih hanya memiliki informasi yang terbatas tentang desa tersebut. Tapi, Fatih tahu ada seseorang yang bisa dijadikan narasumber paling ampuh tentang informasi daerah itu. Kenara akhirnya meminta tolong ke Fatih untuk mengenalkan dengan orang yang dimaksud, agar bisa langsung tatap muka untuk melakukan wawancara lebih lanjut. Kali ini Fatih yang belum siap. Dia tidak menyangka bahwa Kenara akan secepat ini dan serespon ini. Fatih khawatir jika akan terjadi sesuatu kepada Kenara jika harus membiarkan sendirian untuk melanjutkan semua ini. Ternyata ini adalah ide yang gegabah yang diberikan oleh Fatih kepada Kenara tanpa memikirkan lebih lanjut konsekuensinya. Mengharuskan Fatih berpikir lebih lagi bagaimana harus menghubungi Pak Kuncoro sebagai seseorang yang paham tentang daerah misteri itu. Terpaksa Fatih harus segera menghubungi Pak Kuncoro karena Kenara terus mendesak agar segera mendapatkan informasi awal dari Pak Kuncoro. Ragu-ragu Fatih menghubungi Pak Kuncoro, orang yang sudah tidak pernah dihubungi lagi, dan ketika menghubungi harus menanyakan hal yang sebenarnya tidak semestinya diobrolkan. Pandai-pandai Fatih menyusun kata agar tidak salah paham ataupun salah pengertian. Hingga chattingan antara Pak Kuncoro dan Fatih berakhir dengan mendapatkan izin untuk bertemu dengan maksud membicarakan skripsi Kenara. Besok jam 12 di jam makan siang di tempat makan dekat kampus, Bapak Kuncoro bersedia untuk bertemu. Tentunya,
Fatih pun juga telah menyampaikan kalau dia tidak akan sendirian. Kenara yang mendapatkan informasi itu sangat senang dan tidak sabar untuk menunggu hari esok. Dia mempersiapkan segala keperluan wawancara pra-penelitian, mulai dari buku catatan kecil, alat audio rekam, sampai kamera untuk rekam videonya. Perasaan dia semakin gugup untuk mendapatkan segala informasinya. Dia berharap semoga segalanya akan diperlancar hingga skripsi selesai. Keesokan harinya, Kenara datang lebih dulu sebelum Fatih dan Pak Kuncoro tiba di tempat yang sudah disepakati. Kenara sangat semangat. Saking antusiasnya, dia datang selisih 1 jam sebelum jam pertemuan. Dia menunggu sambil menyelesaikan tugas perkuliahan yang lainnya, sembari sedikit-sedikit mencari tahu tentang artikel yang membahas hubungan manusia dengan dunia lain. Tepat di jam 12 siang, Fatih dan Pak Kuncoro masuk secara bersamaan. Kata Fatih, memang mereka datang bersamaan. Fatih dengan sukarela mau jemput di perempatan dekat kampus agar tidak tersesat datang ke tempat yang diusulkan Fatih ini. Di pertemuan itu, Fatih memperkenalkan seseorang perempuan yang sudah disampaikan sebelumnya, yang berniatan untuk menyusun skripsinya dengan topik mengangkat daerah yang pernah diceritakan Pak Kuncoro kepadanya. Yang dilanjutkan oleh Kenara sendiri menyampaikan maksud dan tujuannya. Dengan ramah, Pak Kuncoro pun membalas perkenalan Kenara dengan balik memperkenalkan diri. Panjang lebar obrolan mereka mulai mengalir. Obrolan itu dipenuhi dengan berbagai bentuk ekspresi dari ketiganya. Fatih hanya menyimak dan sesekali merespon informasi yang disampaikan Pak Kuncoro. Selebihnya, Kenara yang mendominasi pertanyaan dan Pak Kuncoro menjawab dengan lancar. Pak Kuncoro menceritakan secara panjang lebar tentang budaya di desa itu. Desa di mana dia pernah singgah karena tidak sengaja. Desa tersebut dikenal dengan Desa Arum Lirih. Pemberian nama itu pun juga memiliki alasan. Desa itu dipenuhi dengan aroma bunga-bunga, mulai dengan aroma bunga melati, bunga mawar, dan dupa di setiap rumahnya. Sedangkan Lirih memiliki makna tenang. Desanya tidak memiliki warga yang banyak. Kehidupan mereka sangat tenang, dan aktivitas mereka tidak menimbulkan kebisingan. Desa Arum Lirih memang sangat tenang, namun bukan berarti tidak pernah ada kebisingan di sana. Dan kebisingan itu akan muncul jika salah satu dari mereka berkhianat tidak mau menjalankan budayanya. Obrolan itu tidak dilanjutkan oleh Pak Kuncoro. Pak Kuncoro memutuskan topik obrolan dengan mengalihkan pembicaraan, menanyakan tentang kapan Kenara akan mulai penelitian dan akan berapa lama di sana, dengan siapa saja Kenara penelitian, dan apa saja yang ingin diteliti. Kenara sadar jika Pak Kuncoro mengalihkan pembicaraan. Ada hal yang disembunyikan dari alasan budaya yang tidak dijelaskan penuh. Kenara juga segan jika harus memaksakan Pak Kuncoro menceritakan semuanya. Kenara akhirnya menyampaikan jika 1 minggu lagi sudah ingin melakukan penelitian ke sana. Kurang lebih sekitar 1 bulan saja. Sepertinya cukup untuk melakukan penelitian hingga akhir. Kenara pun juga menyampaikan dengan rasa percaya diri bahwa dia ingin meneliti sendiri tanpa ditemani kawan. Fatih yang mendengar Kenara menyampaikan itu langsung memotong jawaban Kenara dengan menimpali jawaban jika Kenara akan ditemani oleh Kenara pun tidak menyangka jika Fatih ingin menemaninya dan meyakinkan kembali apakah kegiatan penelitiannya tidak akan menghambat skripsi yang juga sedang dikerjakan oleh Fatih. Fatih menjawab dengan gelengan kepala. Fatih lebih baik mengerjakan skripsi juga selama berada di Arum Lirih bersama Kenara, dibandingkan harus membiarkan Kenara sendirian di daerah yang penuh dengan pertanyaan itu. Seminggu terasa sangat lambat dan lama bagi seseorang yang sangat antusias, sedangkan bagi yang sangat malas, begitu terasa cepat. Begitulah yang sedang dirasakan oleh Kenara maupun Fatih. Keduanya memiliki tingkat antusias yang berbeda menyambut keberangkatan menuju desa Arum Lirih. Tapi mau tidak mau, akhirnya hari yang disepakati bersama datang juga. Tanpa ditemani oleh Pak Kuncoro, mereka berangkat dengan berbekalkan restu dari kedua orang tua. Sehari sebelumnya, Kenara sudah mencari daerah desa Arum Lirih melalui internet untuk mencari tahu sebuah rute yang harus ditempuh hingga bisa sampai di desa Arum Lirih. Pencarian di internet itu membuahkan hasil. Kenara akhirnya bisa tahu transportasi apa saja yang membawanya ke sana. Pencarian melalui internet menyumbangkan niat yang semakin bulat bagi Kenara. Sesuai dugaan, menempuh perjalanannya tidak mudah. Kenara dan Fatih harus berkali-kali ganti transportasi umum, bermodalkan Google Map yang kadang juga terkendala sinyal. Ditambah, tanya sana-sini ke beberapa orang yang mereka temui di jalan. Syukurnya orang yang mereka temui selalu memberikan jawaban yang jujur, sehingga jarak Arum Lirih semakin dekat. Namun, di balik itu semua ada perasaan yang mengganjal dalam hati Kenara maupun Fatih tentang ekspresi orang-orang yang ditemui untuk menanyakan alamat. Ada perubahan ekspresi yang awalnya senyum begitu ramah, kemudian berubah menjadi mengernyitkan dahi, memicinkan mata, mengamati Kenara dan Fatih dari atas kepala hingga ujung kaki, seakan mempertanyakan semuanya.
Sebagian dari mereka pun mengatakan agar Kenara dan Fatih berhati-hati dan menanyakan tujuan kenapa harus ke Arum Lirih. Mereka pun dengan terbuka menawarkan tumpangan tidur jika terjadi sesuatu pada Kenara dan Fatih selama melakukan penelitian di Arum Lirih. Keraguan Kenara dan Fatih semakin bertambah, tapi tidak bisa untuk menggagalkan rencana karena sudah terlanjur perjalanan yang begitu jauh. Isi kepala Kenara dipenuhi berbagai pertanyaan. Sebenarnya, ada apa dengan desa Arum Lirih?